Hai guys, Hai guys, saat ini kita jalan-jalan ke Monas. Lihat suasana Monas. Sejuk. Jumat sehat. Jumat sehat. Kita lihat taman-taman di Monas tuh. Begitu indah guys. Tuh, lihat. Sejuk, udara segar. Udara Jarang segar. yang ada di kota Jakarta udara sejuk ini. Hanya ada di seputaran Monas. Nah, kalau orang luar Jakarta ataupun orang Jakarta sendiri nggak menyempatkan olahraga di Monas, rugi guys. Namanya belum ke Jakarta. Itu belum ke Jakarta. Belum Jakarta karena belum melihat tuh pokok tunggalnya api ibu kota sebagai pertanda kemerdekaan Republik Indonesia 45. Maka Pak Karno memancangkan tiang pemancang di tengah-tengah pusaran kota Jakarta yang disebut dengan Monas, Monumen Nasional. Oke guys, kita ikutin perjalanan kita selanjutnya, muter-muter di Monas. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Hai kawan, Salam sehat. Oke, thank you. Muhammad Husni Tamrin, pahlawan nasional yang wajahnya tersemat di uang pecahan 2000-an, adalah kisah perjuangan bagi Indonesia yang dimulai dari lingkungannya, yakni Betawi. Mat Sani adalah panggilan akrab Muhammad Husni Tamrin. Beliau lahir di Sawah Besar, Jakarta pada 16 Februari 1894. Ia terlahir di keluarga pribumi yang terpandang saat itu. Ayahnya, Tabri Tamrin, adalah pejabat pamong praja. Tabri juga dikenal sebagai hartawan di Batavia. Meski lahir di keluarga berkecukupan, Tamrin merasa harus turun tangan membantu memperbaiki kondisi masyarakat saat itu, khususnya kondisi masyarakat Betawi di Batavia. Perjalanan kali ini kita ketemu patung Raden Ajeng Kartini. Oke guys, kita lanjutkan. Ini kita lihat ada patung Kartini. Ya, kita tonton guys. Oke sobat, perlu kita ketahui bahwa patung Raden Ajeng Kartini, atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Sejak 55 tahun lalu, melalui keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional dan sekaligus menjadikan hari lahirnya setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Perempuan asli Jepara ini berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah.
Lihat guys, jalanan lagi nih Monas. Bersih guys, karena memang setiap hari, setiap saat dibersihkan oleh petugas-petugas, lihat petugas kita, petugas yang sedang membersihkan. Ya, memang sengaja dibersihkan supaya selalu bersih, asri, rapi, indah tentunya. Nah, yang terpenting oksigennya guys, ini luar biasa, lebih enak guys, lebih nikmat. Ya. Tempat sampah juga disediakan. Asri bersih. Sarana olahraga lengkap. Pak sedulur, kalau kita jalan-jalan ke Monas, jangan lupa kita bawa empan kucing, karena di sana kucing liar banyak, kita empanin sambil sedekah. Nurut sama itu. Hah? Selamat makan, Pus. Bye bye. Sedang melakukan pembersihan, guys. Lagi dibabatin rumputnya. Mantap guys. Lagi dirapiin. Ya. Keren, ini kalau udah rapi semuanya, indah guys. Tetap dijaga. Masih makan kucing guys. Jalan santai dan makan kucing. Lagi basah guys, masih siram-siram di Monas. Oke guys, kita menemukan patung lagi nih, kayaknya patung Ikada kayaknya nih. Oke, kita ulas guys. Kita lihat sobat ambiar bahwa di sini ada patung Ikada dan berikut sejarah perjuangan sehingga dipajang patung Ikada ini. Lanjutkan perjalanan menuju ke arah patung Ikada. Patung Ikada nama lapangan luas yang akhirnya dijadikan kawasan Monas. Monumen ini disebut untuk memperingati peristiwa Rapat Ikada tanggal 19 September 1945. Saat itu, para pemuda dari berbagai tempat ingin berkumpul untuk mendengarkan pidato Presiden Soekarno tak lama setelah Indonesia merdeka. Padahal Soekarno khawatir akan ada konflik karena masih ada tentara Jepang saat itu. Maka di sini digambarkan 5 sosok manusia yang sedang mengibarkan bendera. Oleh karena itu, apabila ada orang yang berkumpul lebih 5 orang, maka dianggap oleh Jepang mereka sedang merencanakan sesuatu. Patung ini dirancang oleh Sunaryo, dosen ITB, dan diresmikan pada tanggal 20 Mei 1988. Oke sobat Seroja semuanya, kita lihat di Monas juga ditanam pohon bungur. Lihat pohon bungur. Ini contoh pohon bungur yang ditanam di Monas.
Oke guys, sobat Seroja, kita cari terus. Masih ada patung yang terpasang di pelataran Monas ini. Ikutin terus guys, perjalanan Seroja. Ini guys, kita menemukan pohon munding. Pohon munding adalah pohon yang bertajuk rimbun dengan tinggi mencapai 10 sampai 30 meter. Batangnya berwarna coklat, memiliki getah lekat berwarna putih atau kuning. Tumbuhan nyamplung menghasilkan buah yang berbentuk bulat dengan diameter 2,5 sampai 3,5 cm dengan bekal buah umumnya berwarna merah. Kita dengar guys, sayup-sayup suara burung-burung berkicauan guys. Sobat Seroja, kita mutar lagi. Kita cari-cari yang unik-unik di sini. Nah, kita sudah sampai di depan stasiun Gambir guys. Stasiun Gambir. Ayo guys, kita cari patung-patung bersejarah lainnya yang ada di lingkungan Monas ini. Di sebelah kanan kita ini ada stasiun Gambir. Perlu diketahui bersama bahwa stasiun Gambir dulunya adalah tanah rawa. Kemudian dijadikan halte, digantikan menjadi stasiun Walter Freden yang dibuka pada tanggal 4 Oktober 1884 di tempat stasiun Gambir sekarang berada hingga tahun 1906. Stasiun ini digunakan untuk pemberangkatan tujuan Bandung dan Surabaya. Ya, di perjalanan kita ini kita menemukan pohon nyamplung. Pohon nyamplung adalah pohon yang hidup di pesisir yang berpasir dan berbatu karang. Kulit pohonnya dapat digunakan untuk obat. Kayunya keras, digunakan untuk bahan perbuatan perahu dan tiang kapal. Kita berjumpa juga dengan pohon tanjung. Pohon tanjung adalah sejenis pohon yang berasal dari India, Sri Lanka, dan Burma. Telah masuk ke Nusantara semenjak berabad-abad yang silam. Pohon ini juga dikenal dengan nama-nama seperti tanjong, tanju, angkatan,
Wilaja, Gaopula, Cange, dan Kahekis, Karikis, Kariskis, Rekes, dan nama-nama sebutan per daerah lainnya. Kita jumpai juga pohon bintaro di Monas. Pohon bintaro adalah tumbuhan pantai atau paya berupa pohon dengan ketinggian dapat mencapai 12 meter. Di sini kita lihat pohon Tanjung, jenis pohon yang berasal dari India, Sri Lanka, dan Burma. Lihat sobat ambiar, Monas nampak bersih, teduh, sejuk, dan menawan. Keasriannya terjaga. Oke sobat ambiar, kita lanjutkan perjalanan untuk menelusuri apa yang ada di dalam lapangan Monas ini. Oke sobat seroja semuanya, sebetulnya di Monas ini masih banyak tanaman-tanaman langka yang ditanam di sini. Namun kita lanjutkan perjalanan sampai menemukan patung-patung yang ada di pelataran Monas ini. Oke sobat seroja, kita lanjutkan perjalanan kita. Check it out. Hai guys, saat ini kita jalan-jalan ke Monas. Lihat suasana Monas. Jumat sehat. Jumat sehat. Kita lihat taman-taman di Monas tuh. Begitu indah guys. Tuh, lihat. Sejuk, udara segar. Udara jarang segar. yang ada di kota Jakarta udara sejuk ini. Hanya ada di seputaran Monas. Nah, kalau orang luar Jakarta ataupun orang Jakarta sendiri nggak menyempatkan olahraga di Monas, wah rugi guys. Namanya belum ke Jakarta. Itu belum ke Jakarta. Belum Jakarta karena belum melihat tuh pokok tunggalnya api ibu kota sebagai pertanda kemerdekaan Republik Indonesia 45. Maka Pak Karno memancangkan tiang pemancang di tengah-tengah pusaran kota Jakarta yang disebut dengan Monas, Monumen Nasional. Oke guys, kita ikutin perjalanan kita selanjutnya, muter-muter di Monas. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Hai kawan, Salam sehat. Oke, thank you. Informasi nih, dulur-dulur, di sini dulu pernah ada rusa tutul disediakan oleh Pak Gubernur. Terutama seiring kondisi saat ini, rusa itu sudah dipindahkan karena ya satu, situasinya mungkin kurang memungkinkan. Dulu ada banyak nih rusa tutul ini di sini. Ya Pak ya, dulu ada rusa tutul sini ya Pak. Ya. Sekarang kemana Pak? Ragunan. Oh, Ragunan Lur, bukan ke istana. Mungkin cuacanya di Jakarta terlalu panas sehingga tidak cocok untuk rusa-rusa itu, kasihan. Ini Pak. Nah, ini nama latinnya aksis. Lur.
Oke, sobat Seroja, di sini dibangun revitalisasi di sisi selatan Monas atau Plaza Selatan Monas. Dibangun tempat untuk upacara. Kalau kolamnya sendiri luasnya sekitar 97 meter kali 40 meter. Jadi seukuran dengan lapangan bola. Kolam dibuat pancaran lampu dari bawah yang arahnya menuju Monas. Sedangkan Monumen Nasional sendiri atau yang disingkat dengan Monas mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975. Monas dibangun sebagai simbol kebanggaan nasional, sekaligus untuk memperingati perjuangan bangsa yang disebut dengan Revolusi 17 Agustus 1945. Peresmian Monas itu sendiri dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Di Monas juga sengaja dipelihara burung merpati di sektor Monas agar bisa menjaga ekosistem di wilayah Monas. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ada sarang burung merpati yang sengaja memang ditempatkan di sini agar suasana menjadi lebih alami. Yuk kita lihat keseruannya, guys. Di pelataran Monas, kita juga menemukan patung Pangeran Diponegoro. Bendara Pangeran Harya Dipanegara atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro pada tanggal 11 November 1785 sampai tanggal 8 Januari 1855 adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintahan Hindia Belanda. Pangeran Diponegoro di Monas dibuat oleh pemahat
Italia Cobertaldo yang dikirim oleh Konsul Jenderal Italia di Indonesia, Dr. Mario Pitta, ke Indonesia. Patung Diponegoro memperlihatkan sang pangeran dalam jubah dan sorban putih sedang menunggang kuda yang kedua kaki depannya diangkat ke atas. Patung ini dibuat selama setahun di Italia pada tahun 1965. Ada tanda dan makna apabila kaki kuda terangkat keduanya, menandakan penunggangnya meninggal karena peperangan atau perjuangan. Tetapi kalau kaki kuda naik satu kaki, menandakan penunggangnya sakit, meninggal karena sakit. Tetapi kalau keduanya atau keempat-empatnya menapak, itu bertanda meninggalnya karena ajal. Sobat Ambyar, mari kita melanjutkan perjalanan menuju ke patung Khairil Anwar.